Halo teman-teman semuanya, selamat pagi, selamat bertemu kembali di Budaya Komputer. Kali ini materi kita adalah koneksi antara Java dengan MySQL. Nah, untuk terkoneksi dengan MySQL, teman-teman kita butuh yang namanya tools. Tools itu adalah alat bantunya kita nanti untuk terkoneksi dengan DBMS MySQL. Salah satunya adalah SAM ya teman-teman. Teman-teman nanti bisa download SAM ini dari SAM ya. SAM download gitu aja ya teman-teman ya. Lalu download dari sini, tinggal dipilih aja ini yang mana teman-teman, nanti setelah itu diinstalkan. Ya saya tidak tunjukkan lagi bagaimana menginstalnya karena ini hal yang sangat mudah. Oke, setelah itu teman-teman kita aktifkan ya teman-teman ya. Ini aktifkan SAM-nya, diaktifkan. Ini setelah kita aktifkan nanti akan masuk di sini teman-teman ya. Di sini lalu kita start Apache Start MySQL. Apache itu adalah layanan dari server yang kita buat ya, sehingga klien itu bisa berkomunikasi dengan server. Ya, dengan demikian kita bisa membuka yang namanya database dari klien kita ya. Atau membuat, kalau teman-teman terbiasa dengan web programming, kita bisa terkoneksi menjalankan aplikasi dari klien itu karena ada yang namanya Apache ini ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba, ini kita lihat, kita coba dari sini langsung kita coba localhost ya teman. Kalau sudah aktif local local lokal huruf kecil aja ya teman-teman ya, seperti ini. Nah itu berarti komputer ini teman-teman ya, karena SAM ini tadi teman-teman, karena SAM ini komputer ini sudah jadi dua, bukan secara fisik tetapi secara logik ya teman-teman ya. Jadi ada klien, ini adalah klien teman-teman ya. Data kita itu ada di server, tapi secara logik teman-teman ada di server. Jadi itulah sebabnya kita bisa juga memanggil yang namanya localhost PHP MyAdmin ini teman-teman, seperti ini. Nah ini sudah server teman-teman, ini sudah dari server, tapi kita uh, lihat di satu komputer ya teman, karena SAM ini tadi membuat komputer ini jadi dua secara logik. Nah dengan demikian sekarang kita punya klien, punya server. Jadi server itu isinya database atau DBMS. Nah klien ini kita uh, tempat untuk melakukan akses atau melakukan permintaan. Gitu ya teman-teman ya. Ini sudah harus ada dulu. Nanti kita akan membuat database-nya kita di sini. Oke, sekarang setelah ini ada yang berikutnya, kita butuh yang namanya NetBeans ya teman-teman. NetBeans ini adalah Integrated Development Environment atau IDE. Ya, di sini saya menggunakan NetBeans. Sesungguhnya untuk editornya itu ada banyak yang bisa kita gunakan untuk melakukan program atau mendevelop program yang kita gunakan. Di sini kita akan mencoba ya membuat koneksi dengan MySQL ya teman-teman ya. Kita pertama sekali membuat yang namanya project terlebih dahulu. Kita buat project ya teman ya. Project yang kita buat ini namanya OOP koneksi MySQL. Ini kita lepas saja ini ya, supaya dia tidak membuat main program kelas. Oke, sekarang sudah berhasil ya teman-teman. Setelah kita membuat seperti ini, untuk terkoneksi dengan DBMS MySQL atau server MySQL tadi, kita butuh sebuah jembatan. Jembatan itu berupa file ya teman-teman, yang menghubungkan. Jadi kita di seberang sini, MySQL di seberang sana, maka yang menghubungkan antara Java dengan MySQL itu ya butuh jembatan tentu gitu ya teman-teman. Maka kita butuh yang namanya Java Database Connection untuk MySQL. Nah di sini kita download lagi. Kita buat JDBC, MySQL driver teman-teman ya.
Di sini tinggal teman-teman pilih yang ini ya teman-teman, MySQL JDBC driver how to connect. Oke, MySQL JDBC driver and how to connect itu ada keterangan-keterangan nanti di sini. Teman-teman langsung pilih aja ini teman-teman ya. Yang ini download MySQL JDBC driver. Oke, setelah kita berhasil mendownload teman-teman, nanti akan kita dapatkan yang namanya sebuah folder file zip ya teman-teman, MySQL driver seperti ini. Setelah itu kita ekstrak dulu nih. Oke, setelah kita ekstrak, nanti di dalamnya akan ada file ya teman-teman. Ada file nih. Ini file inilah yang kita gunakan sebagai konektornya. Dari sini teman-teman, dari project kita ini, dari jendela project ini tadi, dari library ini, library yang masuk baru JDK ini, itu Vault ya teman-teman ya. Lalu kita masukkan library-nya. Library-nya kita masukkan dari kanan. Ini add jar yang tadi teman-teman. Nah, ini sudah masuk ini teman-teman. Kalau belum masuk ini teman-teman, kita bisa memasukkan manual ya. Kita bisa memasukkan manual library nih, dari sini juga bisa. Biasanya kalau belum ada, ini kebetulan kemarin sudah ada sepertinya MySQL lalu add library. Kalau tidak, kita menggunakan ini tadi, jar ini tadi, ini open, otomatis dia masuk sini teman-teman. Ini ya, ini adalah file yang tadi kita download itu. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang setelah ini masuk, apa yang selanjutnya? Selanjutnya tentu kita membuat database dulu teman-teman. Kita buat database dulu di sini. Ini tadi, nah ini sudah ada. Kita sudah masuk ke server PHP MyAdmin, sekarang kita buat database-nya. Karena saya sudah punya database, saya langsung menggunakan database ini aja ya. Saya tidak menjelaskan bagaimana membuat database-nya lagi. Saya yakin teman-teman sudah pernah membuat database dengan mata kuliah pemrograman web. Teman-teman, saya buat di sini database-nya, atau ya saya buat aja lah database-nya gitu ya. Create database, saya bikin namanya di sini misalnya ada penjualan DB atau inventory aja ya, inventory DB. Oke, lalu kita create. Nah, ada inventory. Sekarang di sini kita buat dari sini, dari inventory DB ini teman-teman, sekarang kita bisa membuat tabel, new tabel ini. Tabelnya kita bikin misalnya barang, create berapa kolom, ada kode barang, nama barang, satuan, jumlah, harga ya 5 paling tidak ya teman-teman ya. Kita bikin begini. Oke, di sini misalnya kode barang, field yang kita gunakan, tipenya kita bikin char aja. Char, mana char? Nih, string ini teman-teman ya. Oke, kode barang char 10, lalu kita buat indeksnya sebagai primary teman-teman ya, primary key. Oke, kita bikin nama barang, nama barang ini aja ya. Kita bikin varchar, kita buat 45, lalu satuan kita bikin char, kita bikin 10, lalu jumlah integer kita bikin 5, lalu harga integer kita bikin 12. Saya kira ini aja 5 cukup ya teman-teman ya. Ini aja dulu. Lalu setelah itu kita save ya teman-teman ya. Lakukan save. Oke. Sekarang struktur untuk
tabel barang itu sudah ada, teman-teman juga bisa langsung isi lewat insert ya, supaya terlihat dulu. Kita isi salah satu aja dulu ya. Misalnya BRG 001, kita bikin namanya di sini televisi LED 45 inci. Satuan unit jumlahnya 2, harganya kita bikin 3 juta ya. Oke, setelah itu go. Nah, sekarang terisi di sini ya teman-temannya, di browser kita lihat sudah ada data barang seperti ini. Oke, sekarang setelah kita isi ini ada database-nya. Jangan lupa nanti database ini akan kita ingat juga untuk kita gunakan di Java IDE-nya ya teman-teman ya, untuk terkoneksinya. Oke, sudah. Sekarang kita kembali ke sini ke Java IDE. Di sini kita akan melakukan yang namanya pemrograman koneksi teman-teman. Ya, kita bikin paket dulu aja deh. Paket koneksi. Tuh, setelah itu kita buat sebuah kelas. Kita buat koneksi database gitu aja, koneksi DB gitu aja teman-teman ya. Setelah itu di finish. Oke, kita buat yang mudah saja ya teman-teman. Yang mudah saja teman-teman langsung membuat main program di sini, PSBM ya, PSBM. Nah, untuk terkoneksi teman-teman yang harus tahu bahwa untuk terkoneksi dengan server MySQL kita butuh yang namanya bantuan dari kelas-kelas berikut ini. Ada 3 kelas yang kita butuhkan. Salah satunya adalah kita buat sini public connection ya teman-teman ya. Kita pilih sini connection. Nah ini connection ya. Ada connection yang lain enggak? Enggak ada ya, berarti connection ini teman-teman ya. Kita butuh ini. Kita butuh connection ini. Connection kita bikin misalnya namanya con ya. Ini kok koneksinya ini ya. Bukan koneksi, lalu importnya kita import itu Java SQL connection. Ini seperti ini ya teman-teman ya. Java SQL connection. Kenapa? A type with design simple is already defined. Oh, ini berarti sudah dianggap sudah bisa cukup. Nah, kita ini pakai ini aja. Ya teman-teman ya. Lalu yang berikutnya itu ada koneksi. Yang berikutnya kita bikin public statement ya teman-teman ya. Driver manager ora ono. Statement. Ada statement Java bin pakai ini STM. Ini juga sama, butuh yang namanya library. Nah seperti ini ya teman-teman, bin statement ini. Ini sama dengan yang di atas ini tadi ya. Kalau biasanya kan kita tuliskan begini toh ya, import Java SQL statement. Nih. Nah ini sudah sama dengan ini di atas, berarti bisa kita pakai ini sama juga ini tadi. Bawaannya aja kita pakai daripada pakai begini ya teman-teman ya. Kita coba, ini kita terima dulu. Nih. Terus yang berikutnya kita butuh yang namanya lagi ya. Oke, yang berikutnya kita butuh sebuah variabel user seperti ini teman-teman. Lalu juga kita butuh yang namanya konstruktor ya. Konstruktor teman-teman langsung insert code konstruktor aja seperti ini.
kita butuh user aja, tapi ya user aja karena itu aja yang kita nanti perlukan kita masukkan ke dalamnya, gitu ya. Kita generate, nanti user ini akan kita masukkan di saat kita memanggil koneksi DB. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, yang berikutnya kita butuh yang namanya ini. Jadi user ini sama dengan user, kita masukkan ke dalam di sini butuh yang namanya URL dulu, URL ya teman-teman. Kita bikin string URL. String URL ini kita buat JDBC untuk URL untuk terkoneksi dengan database-nya ya teman-teman. Terkoneksi dengan database-nya, maka kita buat JDBC ini MySQL lalu localhost diikuti dengan database-nya. Nanti database-nya ini kita masukkan USR ini. Jadi user ini USR ya. USR. Ini dia secara otomatis nanti kita jadikan sebagai database. Itu yang teman. Berarti nanti kalau kita koneksi dengan inventory, berarti nanti ini database-nya adalah inventory. Itu ya teman-temannya. Lalu usernya teman-teman, user ini ya string, kita bikin ini string user gitu aja ya, user sama dengan langsung kita isi. Usernya kita bikin root ini ya, kita bikin root. Lalu this user tadi ya, this user sama dengan root user kok di string user, sorry, string user itu aja. Karena user untuk terkoneksi ke database itu kita butuh namanya root ya, teman-teman. Lalu passwordnya juga kan harus ada passwordnya, kita bikin PSS sama dengan kosong. Setelah itu class for name-nya ya, class for name-nya ini ada class for name ya teman-teman. Class for name kita butuh yang namanya MySQL lalu JDBC driver seperti ini. Oke, kalau sudah, ini kenapa salah? Terus ya, oke, enggak apa-apa. Setelah itu, sebaiknya gini aja, kita bikin try catch ya teman-teman. Ini kalau terkoneksi, kalau tidak terkoneksi bagaimana gitu ya. Nanti kita letakkan di sini try ya, ada try catch ya. Lalu kita gunakan catch. Nah, di sini kita buat memang begini ya, sebagai try catch-nya. Kita bikin exception RA yang sederhana dulu aja, penting ada ya. Lalu kita bikin absent brain. Wah, keangel R. Oh lah, ini kurang begini. Java absent brain show message tidak terkoneksi karena errornya ini tadi ya, berarti error ini.
Oke, ini apa mintanya? Create variable parent component. Parent component. Kok ada parent component? Nah, angelan kita kasih 0. Itu aja ya. Lalu, ini apa nih? Reach for while parsing. Oh, alay. Kebanyakan. Oke, seperti ini ya teman-teman ya koneksinya. Kalau kita jalankan, caranya begini. Jadi nanti menjalankannya, kita tes. Nih. Ya. Kalau berhasil, berarti di sini kita buat seperti ini. The option pane. So, message. Ini. Kita bikin 0. Oh, kita bikin 0. Lalu pesannya kita buat koneksi berhasil. Oke, begini ya. Oke, teman-teman, kalau kita jalankan ini karena tidak memiliki main program, maka kita butuh main program ya. Main programnya bisa kita buat di sini, juga bisa di tempat lain. Kita bikin tempat lain aja ya. Kita bikin Java kelas yang baru. Lalu kita bikin tes koneksi. Itu aja ya. Oke, finish. Langsung saja kita buat di sini PSVM-nya. Lalu kita buat objeknya, koneksi DB, con, lalu koneksi DB dengan parameter inventory. Tahu ya teman-teman, inventory ini adalah nama database-nya. Oke, sekarang ada masalah nih. Ini unreport. Kita klik dulu. Kenapa unreport? Add terus lah, kita butuh exception yang baru. Oke, sekarang jadi teman-teman sering-sering memperhatikan apa yang ada di dalam baris ini. Kemungkinan dia meminta ada yang harus dilengkapi. Nah, kita lengkapi aja dengan sesuai dengan permintaannya. Oke, sekarang kita jalankan. Shift F6. Wow, tidak terkoneksi karena lang class not found. Lang class not found, SQL JDBC driver. Oh, ini teman-teman yang ada di dalam ini class for name ini ya teman-teman. Ini sebenarnya untuk versi yang sekarang, untuk versi yang baru sekarang ini tidak perlu kita gunakan. Jadi bilang boleh kita remark ya teman-teman ya. Kita coba jalankan lagi ulang sekarang dari test connection-nya. Nah, ini dia teman-teman ya, berhasil terkonek. Kalau sudah berhasil terkonek itu nanti tinggal kita jalankan di semua subprogram yang kita sudah isu yang akan kita buat, gitu ya teman-teman. Jadi kita tinggal membuat objeknya saja, nanti secara otomatis koneksi ini akan dijalankan. Oke, saya kira itu dulu untuk pertemuan koneksi ini teman-teman. Nanti yang berikutnya teman-teman mempersiapkan form untuk entry master data bareng. Itu ya.